Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Prasetya Pratama Putra, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai komunikasi data dan juga jaringan komputer. Pertama-tama, saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Komunikasi data pada dasarnya adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain, baik itu komputer, smartphone, maupun server. Agar proses komunikasi data bisa berjalan dengan baik, diperlukan beberapa komponen utama. Komponen utama dalam komunikasi data itu ada yang pertama mengenai sender, yang kedua mengenai receiver, yang ketiga mengenai data, dan yang keempat mengenai media transmisi, terakhir yaitu mengenai protokol komunikasinya. Pertama, mengenai sender itu sendiri adalah orang yang melakukan pengiriman data, dan yang kedua mengenai receiver adalah orang yang melakukan penerimaan data, dan yang ketiga adalah datanya sendiri ataupun informasi yang dikirim. Dan yang keempat adalah media transmisinya atau media yang menyalurkan datanya baik itu dari pengirim atau penerimanya. Dan juga yang terakhir itu mengenai protokol komunikasinya. Cara kerjanya dimulai ketika pengirim mengubah data menjadi sinyal, kemudian sinyal tersebut dikirim melalui media transmisi dan setelah sampai ke tujuan, sinyal tersebut diterjemahkan kembali ke menjadi data oleh penerima. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka komunikasi data akan terganggu pastinya. Lalu, mengenai topologi dasar di jaringan komputer, topologi jaringan adalah bentuk atau struktur hubungan antar perangkat dalam jaringan. Data yang dikirimkan oleh pengirim itu akan diterima oleh penerima dengan metodologi-metodologi yang berbeda. Dalam topologi, mungkin saya akan menjelaskan beberapa jenis. Yang pertama adalah topologi bus, yang mana menggunakan satu kabel utama sebagai jalur data. Data yang dikirim akan melewati kabel tersebut dan diterima oleh semua perangkat. Lalu ada juga metode yang kedua, topologi star, yang mana topologi ini yang paling digunakan saat ini. Pada topologi ini semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Lalu yang ketiga itu ada ring. Metode topologi ring ini menghubungkan perangkat secara melingkar. Data dikirimkan secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Dan juga yang terakhir itu ada topologi mesh. Topologi mesh ini itu menghubungkan setiap perangkat ke perangkat lainnya. Dan topologi ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Karena banyak jalur cadangannya dan akan tetapi biaya instalasinya cukup lebih mahal dibandingkan topologi yang lain. Untuk topologi bus yang pertama, setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihan dari topologi ini adalah biayanya relatif murah. Namun kekurangannya jika ada kabel utama yang rusak, maka seluruh jaringannya akan terganggu. Tapi untuk metodologi atau topologi yang star, topologi yang paling umum digunakan saat ini dan untuk kelebihannya adalah mudah untuk dikembangkan. Dan jika salah satu kabel rusak, itu tidak memengaruhi ke perangkat yang lain. Namun kekurangannya adalah jika perangkatnya yang rusak atau perangkat pusatnya yang rusak, seluruh jaringan akan berhenti. Lalu selanjutnya ada topologi ring, yang mana menghubungkan perangkat secara melingkar, maka dari itu kelebihannya adalah aliran datanya lebih teratur. Namun, jika satu perangkat mengalami gangguan, maka jaringannya bisa terputus. Mengenai topologi yang terakhir, kelebihannya sendiri pastinya dari sisi keandalannya sangat tinggi karena banyak jalur cadangan, akan tetapi tadi biayanya sendiri sangat mahal. Lalu bicara mengenai topologi pasti berhubungan juga dengan physical layer dan juga media transmisi. Apa itu physical layer? Physical layer adalah lapisan pertama dalam OSI yang bertanggung jawab terhadap pengiriman bit data secara fisik, dan pada layer ini data masih berupa sinyal listrik, cahaya, ataupun gelombang radio. Dalam physical layer, kita juga bagi menjadi beberapa bagian yang mungkin cukup familiar di dunia teknologi saat ini. Yang pertama itu ada kabel twisted pair yang sering digunakan pada jaringan LAN dan kelebihannya adalah murah dan mudah dipasang. Namun jarak dan kecepatan transmisinya cukup terbatas. Lalu yang kedua itu ada kabel koaksial. Kalau untuk kabel koaksial sendiri yang memiliki perlindungan lebih baik terhadap gangguan dibandingkan twisted pair, namun memang sudah jarang digunakan pada jaringan modern saat ini.
Lalu selanjutnya, ini adalah jenis media transmisi yang sangat sering digunakan, yaitu fiber optik, yang mana media ini menggunakan cahaya untuk mengirimkan data sehingga memiliki kecepatan yang tinggi dan jarak transmisi yang jauh dibandingkan kabel sebelumnya. Kekurangannya adalah biaya instalasinya yang lebih mahal dibandingkan yang lain. Lalu yang terakhir itu ada wireless, yang mana menggunakan gelombang radio dan kelebihannya adalah fleksibel dan mudah digunakan. Namun pasti lebih rentan terhadap gangguan dan juga masalah keamanannya untuk yang wireless. Bicara mengenai OSI layer ini sendiri adalah Open System Interconnection atau model referensi yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 layer. Tujuan dibuatnya OSI layer ini sendiri adalah untuk mempermudah pemahaman komunikasi jaringan dan juga untuk standarisasi sistem jaringannya. Dalam OSI sendiri itu dibagi menjadi 7 layer OSI. Yang pertama adalah physical layer yang mungkin sebelumnya sudah saya bahas juga, dan juga ada data link, ada network, transport, session, lalu juga presentation, dan juga ada application. Dalam model OSI layer sendiri pastinya tidak lepas dari protokol di setiap OSI layer-nya. Di protokol yang pertama dalam jenis protokol application itu biasanya menggunakan HTTP atau mungkin FTP atau bahkan SMTP untuk protokolnya. Untuk HTTP dan juga FTP dan SMTP berfungsi untuk mengatur format data termasuk enkripsi dan juga kompresi datanya. Dan session layer berfungsi untuk mengatur sesi komunikasi antar dua perangkat. Lalu yang kedua, protokol pada layer transport. Pada layer transport sendiri, itu biasanya menggunakan TCP atau UDP. Ini biasanya digunakan untuk pengiriman data yang andal dan digunakan untuk pengiriman data yang lebih cepat tanpa pengecekan error. Lalu yang ketiga, itu protokol mengenai network. Dalam network sendiri, protokolnya yang biasa digunakan itu ada IP, lalu juga ada IMCP. Pengalamatan dan juga penentuan pengiriman data link layer bertugas untuk mengatur pengiriman data dalam satu jaringan fisik dan mendeteksi kesalahan di physical layer. Physical layer bertugas untuk mengirimkan sinyal datanya secara fisik. Mana mungkin dari ketiga protokol ini sendiri pastinya saling berkesinambungan dan juga semuanya sangat berperan penting untuk menjaga proses-proses di setiap OSI layer-nya. Baik itu proses untuk yang application, lalu juga tadi untuk yang di transport, dan juga untuk di yang network. Dapat disimpulkan mungkin dari pembahasan hari ini bahwa komunikasi data dan jaringan komputer merupakan fondasi yang cukup penting dalam dunia teknologi informasi. Dengan memahami prinsip komunikasi data, topologi jaringan, dan media transmisi, OSI layer, dan juga protokol, kita harapannya bisa dapat lebih mudah memahami cara kerja jaringan komputer secara keseluruhan. Jadi harapannya dengan mendengar pembahasan kali ini, kita bisa lebih aware mengenai jaringan maupun protokolnya, ataupun hal-hal di balik jaringan tersebut. Yang mana mungkin jika kita mengetahui hal tersebut, kita akan lebih mudah untuk menyerap dan juga mendevelop jaringan-jaringan tersebut ke arah yang lebih baik. Berbicara mengenai teknologi, pastinya dari suatu sistem, apalagi berbicara mengenai jaringan, itu akan terus berkembang dan juga mungkin apa yang saya bahas hari ini ke depannya akan selalu ada bahasan-bahasan baru untuk setiap topiknya. Dan juga mungkin berbicara kembali mengenai OSI layer, tadi ada beberapa materi OSI layer yang mungkin berkaitan dengan data link dan juga network, transport, session, presentation, dan application yang sebetulnya jika dijabarkan kembali itu masih banyak yang bisa kita pelajari di dalamnya. Kalau misalnya mengenai model OSI layer ini sendiri, pastinya semuanya sangat berperan penting dalam proses komunikasi data dan juga jaringannya. Yang mana mungkin tadi kita berbicara mengenai protokolnya juga, dalam protokolnya pasti dalam application, HTTP itu apa, FMTP dan SMTP, semuanya pasti bisa kita pelajari nanti ke depannya dan juga hal-hal tersebut yang akan membantu kita untuk mendevelop dan juga mengadaptasikan jaringan di kehidupan sehari-hari dengan lebih familiar dan juga lebih baik. Saya Ari Prasetya Pratama Putra dengan NIM 230 10 10 10 172 PJJ Sistem Informasi
302 mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada, kesalahan kata dalam penyampaian materi hari ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.